KPU yang terbukti melanggar etik. Dan ini semuanya gara-gara pencalonan Gibran. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Tradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 perkara nomor 137/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 dan perkara nomor 141/PKE/DKPP/Romawi 12/2023 selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari KPU yang terbukti melanggar etik. Dan ini semuanya gara-gara pencalonan Gibran. Kemarin kan tanggal 5 Februari 2024, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ini kemudian memutuskan dalam sidang bahwa Ketua KPU dan beserta 6 komisioner KPU lainnya ini terbukti melanggar etik tentang pencalonan Gibran. Nah, kenapa kemudian KPU ini divonis melanggar etik? Karena apa? Karena berdasarkan putusan MK yang dulu, yang seharusnya kemudian PKPU ini dirubah, peraturan KPU tentang pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden ini harusnya dirubah dulu, direvisi dulu. Itu tidak dilakukan oleh KPU. Lalu tiba-tiba Gibran mencalonkan sesuai dengan jadwal, lalu diterima pencalonannya. Padahal pada waktu itu KPU ini sebetulnya punya kesempatan, punya peluang untuk berkonsultasi dengan anggota DPR, kemudian juga dengan pemerintah, bagaimana untuk merubah PKPU, merevisi PKPU ini berdasarkan putusan MK. Tapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Tiba-tiba menerima pencalonan dari Gibran. Nah, itulah yang kemudian memberikan sanksi tegas berupa teguran keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Ketua KPU dan 6 komisioner lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, tanda tanya besar yang ada di benak kita semua. Apakah kemudian pencalonan Gibran otomatis dianulir? Ternyata enggak, saudara-saudara. Setelah semalam saya mengikuti Tabrak Prof oleh Profesor Mahfud yang ada di Yogyakarta kemarin. Ada salah satu responden ini kemudian menanyakan, peserta Tabrak Prof ini seorang perempuan menyatakan tentang fenomena hari itu, bahwa DKPP memutuskan KPU melanggar etik. Nah, kemudian dia menanyakan bagaimana dengan pencalonan Gibran. Profesor Mahfud yang sangat amat kita percaya pandangan-pandangan hukumnya, seorang pendekar hukum, beliau mengatakan secara hukum itu sesuai prosedur. Secara konstitusional, pencalonan Gibran itu sah karena DKPP ini hanya memberikan hukuman kepada personalnya, orang-orang saja yang kemudian melanggar etik. Sementara putusannya itu bukan ranah DKPP, bukan ranah Dewan Kehormatan. Nah, itulah yang membuat kita, mungkin saya dan beberapa orang lainnya kecewa. Tapi apa mau dikata, bahwa itu adalah memang bunyinya, hukum itu, undang-undang memang seperti itu, bahwa Dewan Kehormatan ini hanya sama seperti dengan MK pada waktu itu, MK Majelis Kehormatan. Ketika MK kemudian memberikan hukuman kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ankel Usman pada waktu itu, hanya personalnya saja yang dihukum, personalnya saja yang dianggap melanggar etika. Sementara produk yang dihasilkan itu kan memang sudah sah secara hukum. Sama dengan KPU ini juga, orang-orangnya ditegur atau disanksi karena melakukan kode etik, sementara produk yang mereka hasilkan itu tetap pada tracknya, tetap pada jalurnya masing-masing, tidak ada perubahan sama sekali.
Nah, itulah mungkin yang membuat kita beberapa di kalangan kita semua ini sekarang merasa kecewa. Kok bisa? Padahal secara logis, itu kalau misalkan orang yang diduga melakukan pelanggaran etik, produk yang dihasilkan pun itu harusnya juga melanggar etik. Tapi secara undang-undang, secara hukum, ya bunyinya memang seperti itu nggak bisa dirubah. Jadi keputusan ini tetap, dan Gibran sekarang tetap melaju dengan pencalonannya yang melanggar etik. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kembalikan saja kepada masyarakat, kepada kita semua. Apakah kita mau kemudian memilih calon yang sudah dari awal ini melanggar etik, melanggar hukum? Bayangkan, sudah 2 kali loh ini. Dari pencalonannya ketika melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi, di mana Uncle Usman yang merupakan paman dari Gibran, kemudian dia juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, membuka peluang untuk diintervensi oleh pihak luar, dan akhirnya keputusannya mengandung bau-bau nepotisme. Nah, sekarang kejadian lagi di KPU, bahwa pencalonan di KPU ini melanggar etik karena KPU tidak lebih dulu merevisi PKPU, kemudian tahu-tahu sudah menerima pencalonan Gibran, dan sekarang sudah sepekan menjelang pencoblosan, ini baru diputuskan sekarang. Nah, ini memang peraturan sudah tidak bisa dirubah. Peraturan ini memang tetap peraturan, undang-undang tetap undang-undang, keputusan sudah dibuat. Sekarang kita kembalikan kepada masyarakat semua. Bagaimana ketika nanti di tanggal 14 Februari, ketika seorang calon pemimpin kita, calon presiden dan calon wakil presiden yang maju menggunakan pelanggaran etik bahkan sampai 2 kali. Coba bayangkan, undang-undang Mahkamah Konstitusi yang tertinggi di Indonesia ini saja bisa diobok-obok, ini saja bisa diubah-ubah seenak udel mereka. Lalu kemudian bagaimana KPU yang seharusnya lembaga ini independen juga bisa dicawe-cawe, bisa diintervensi untuk memuluskan jalan salah satu pasangan calon yang wakilnya adalah anak dari penguasa saat ini. Bayangkan, kita coba berandai-andai, misalkan mereka ini kemudian menjadi pemenang pemilu, meskipun mungkin nanti menangnya dengan cara curang. Misalkan ini. Lalu apa yang terjadi? Bayangkan sekarang. Ketika undang-undang sudah bisa diobok-obok, lalu kemudian KPU, lembaga independen juga bisa diintervensi, apa yang akan terjadi di kemudian hari ketika mereka ini nanti menjadi pemenang pemilu? Bayangkan, misalkan pun mereka menang pemilu, saya juga tidak yakin bahwa menangnya ini dengan cara yang benar-benar jujur dan adil. Karena sekarang apa? KPU sudah bisa disetir, KPU juga sudah bisa diintervensi untuk mengakomodir mereka. Apakah tidak menutup kemungkinan ketika nanti proses penghitungan suara, apakah itu juga tidak bisa juga, apakah itu juga tidak menutup kemungkinan untuk diintervensi, untuk diotak-atik sesuai keinginan mereka? Makanya kemarin mereka meyakini bahwa pasangan nomor 2 ini bisa menang dalam 1 putaran. Padahal kalau kita melihat kondisi real di lapangan, ya sama sekali nggak mungkin. Nah, dengan keyakinan mereka yang cukup tinggi itu, apakah ini tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menggunakan cara apapun untuk memenangkan, termasuk memanipulasi hasil penghitungan suara? Nah, meskipun ini keputusan ini hanyalah melanggar etik kepada para pengambil keputusan, tapi hal seperti ini tidak bisa dianggap remeh bagi kita. Meskipun ini semua sudah diputuskan, tetap melaju, tapi jangan meremehkan tentang pelanggaran etik. Apalagi sampai 2 kali seperti ini. Jadi sekarang untuk masyarakat Indonesia yang mungkin juga menonton channel ini, silahkan kalian berpikir ulang, kalau misalkan kalian kemudian maju atau ingin memilih seorang pemimpin yang majunya melalui pelanggaran etik, bahkan di 2 lembaga sekaligus, bagaimana? Saya berusaha untuk menyadarkan kita semua. Dari awal saya memang sudah sangat tidak setuju dengan pelanggaran kode etik yang terjadi di MK. Nah sekarang ditambah lagi dengan KPU, semakin nggak setuju lagi. Kalau bagi saya seharusnya, kalau misalkan Gibran ini kemudian masih punya rasa malu, harusnya dia kemudian mengundurkan diri. Harusnya.
Karena apa? Karena pencalonannya sangat amat memalukan dan melanggar etik. Tapi kenyataannya sampai sekarang fine-fine aja. Bahkan ketika kemarin ditanya oleh wartawan, bagaimana tanggapannya dengan keputusan dari DKPP ini. Lalu dia apa yang dikatakan? Nanti akan kami tinjau ulang. Lah maksudnya ini apa? Akan kita tindak lanjuti. Yang ditindaklanjuti itu apa? Dia yang kemudian bermasalah dengan pelanggaran ini, kemudian dia akan menindaklanjuti apanya yang ditindaklanjuti. Yang benar itu, saya menyadari kesalahan saya melanggar etik, sehingga membuat KPU, membuat Mahkamah Konstitusi melanggar etik, dengan sadar saya mengundurkan diri. Harusnya kan seperti itu. Tapi ini enggak, malah dengan semakin gencar bahkan mau bagi-bagi bansos. Itu kan yang terjadi. Nah, itulah. Makanya saya ingin memberikan mungkin untuk pendukung paslon nomor 2 yang juga menonton channel ini. Silakan Anda berpikir ulang. Apakah mau Anda kemudian memilih calon yang sudah terbukti secara sah dan legal pencalonannya ini bermasalah. Pencalonannya ini mengandung unsur pelanggaran etik dan berbau-bau nepotisme. Coba, kita ini sekarang membawa amanat reformasi, semangat reformasi untuk menghilangkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa kemudian pencalonan yang berbau-bau nepotisme ini justru malah sekarang mau dibawa lagi di era reformasi seperti sekarang? Jangan sampailah ini kemudian nanti menjadi cacat demokrasi kita, menjadi sejarah kita di masa depan bahwa di pemilu 2024 kita punya catatan sejarah yang buruk mengenai demokrasi, mengenai pemilu yang tidak membawa amanat reformasi karena masih berbau-bau nepotisme. Makanya, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai pemilu ini dinodai, jangan sampai demokrasi diinjak-injak dengan pencalonan seseorang yang melanggar etik dan sangat amat memalukan bagi negara kita, bahkan di mata dunia. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk calon yang melanggar etik sampai 2 kali. Tapi nggak punya malu. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. SGIE, Si Gibran Ilang Etika.